Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pemuji UPN PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, saya Ida Fitriani, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023, UIN Yogyakarta, NEM PPG 224041010653. Saya mengajar di MI Siti Mariam, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hari ini 12 Januari 2023 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran SKI di kelas 3 dengan materi masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Mohon kepada Bapak Ibu semua berkenan memberikan saran dan masukan agar kedepannya menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan kembali absen. Sebelumnya ibu baca dulu. Kita membaca semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semuanya siapa yang bisa memimpin doa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu kita belajar kembali pembelajaran SKI. Ibu cek siapa yang tidak hadir, ada berapa orang? 4. Karena apa? Sakit. Apa lagi? Ada yang izin. Ya, selanjutnya setelah kita berdoa, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kalian di masa kini dan akan datang. Adapun mata pelajaran hari ini tentang masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Adapun kompetisi dasar yang ditekankan yaitu menghargai mukjizat Nabi Muhammad SAW pada masa dewasa dan mengorganisasi kisah tentang masa Nabi Muhammad. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu kalian nanti bisa mengamati, menanya, mengeksplorasi dan mengomunikasikan dengan peserta didik yang lain. Kemudian pembelajaran ini mempunyai
PBL program learning supaya kalian mampu menerima ajaran Nabi Muhammad, menerima bentuk-bentuk mukjizat yang diterima Nabi Muhammad dengan meyakini kerasulannya. Kemudian dapat memahami hikmah dari masa dewasa beliau. Sebelum Ibu jelaskan, mari kita baca materi dulu sebelum supaya kalian dapat memahami pembelajaran yang nantinya bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Dan silakan buka bukunya. Ya, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kesabaran dan kepedulian Nabi Muhammad, semuanya baca. Kepedulian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah masih kanak-kanak. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
5 tahun. Ya, silakan teruskan beberapa keteladanan Nabi Muhammad di halaman 6. Silakan buka. Satu, poin-poinnya saja yang baca. Satu, beberapa keteladanan. Beberapa keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam keluarga, di antaranya adalah satu, menghibur keluarga atau istrinya ketika sedih. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mendengarkan keluh kesah istrinya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga menghibur istrinya ketika sedang sedih, menghapus air mata istrinya dengan senyuman kasih sayang, bersikap romantis terhadap istrinya, tidak membebani istrinya, melibatkan keluarga istri dalam kejadian penting dan hikmah, tidak pernah memukul istrinya. Kemudian keteladanan Nabi Muhammad dalam bermasyarakat. Nabi Muhammad itu bersifat mulia, baik dengan keluarganya maupun dengan lingkungannya. Kemudian Nabi Muhammad tidak memiliki satupun sifat tercela. Ya. Sebelum kita meneruskan, baiklah kita menyaksikan dulu tayangan YouTube. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pekerjaan dan masa remaja Muhammad. Tumbuh dalam lingkungan Arab jahiliyah tidak membuat Muhammad remaja terbawa arus pergaulan yang salah. Sebaliknya, beliau banyak merenung dan menyibukkan diri dalam pekerjaan. Seperti halnya Nabi Musa dan Nabi Daud, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bekerja menjadi penggembala kambing. Tidak hanya itu, beliau juga belajar ilmu perdagangan kepada pamannya Abu Thalib. Awal mula kesuksesan Muhammad dalam berdagang bermula ketika bertugas membawa barang dagangan milik Khadijah ke Syria. Selama hidup bersama keluarga Abu Thalib, Muhammad berusaha untuk tidak menambah beban pamannya. Apalagi beliau tahu bahwa Abu Thalib memiliki banyak anak dan hidup dengan kondisi pas-pasan. Untuk itu, Muhammad meminta izin kepada Abu Thalib agar diperbolehkan menggembalakan kambing milik para saudagar kaya di Mekah. Wahai paman, Pernah menjadi penggembala kambing. Mereka para sahabat bertanya, apakah engkau juga, wahai Rasulullah? Beliau berkata, iya, saya telah menggembala dengan imbalan beberapa kirat dari penduduk Mekah. Ingat, pada sore hari, anehnya semua kambing-kambing gembalaan Muhammad gemuk-gemuk dan sehat. Hal tersebut membuat para saudagar puas dengan hasil kerjanya. aku sangat senang melihat anak muda seperti keponakanmu itu. Ia sangat rajin dan cekatan. Beruntung engkau memilikinya, wahai Abu Thalib. Sungguh, aku tidak menyuruhnya bekerja jika dia tidak benar-benar menginginkannya. Dia pasti tidak ingin merepotkanmu. Menurutku, Muhammad tidak seperti para pemuda kebanyakan. Setelah Muhammad sering berpikir tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Siapakah yang menciptakan bintang-bintang yang berkilau di langit? Dan siapa yang menghadirkan udara untuk menghirup semua makhluk? Dan siapa pula yang membuat jantung berdetak? Sungguh pastilah dia zat yang maha kuasa. Berbat
Pinya kepada seorang teman penggembala. Wahai Muhammad, pergilah engkau ke kota dan lihatlah ada banyak hiburan di sana. Dan tertidur. Hai, lahir dari keturunan para pebisnis. Beliau besar dalam lingkungan keluarga Abu Thalib yang juga berbisnis dalam hal perdagangan, yang cukup kering dan keras. Pada musim semi tahun 595 Masehi, para pedagang Mekah berencana untuk membawa barang dagangan ke Syria. Para saudagar kaya mulai mencari orang untuk menjadi agen atau pemimpin kafilah dagangnya. Di antara mereka terdapat seorang saudagar wanita kaya bernama Khadijah. Abu Thalib mendengar bahwa Khadijah sedang mencari seorang agen. Tiba-tiba muncul bayangan Muhammad di benaknya. Kemudian Abu Thalib menawarkan jasa keponakannya itu kepada Khadijah. Wahai Khadijah, aku memiliki seorang anak muda berusia 25 tahun. Aku tawarkan dia bekerja kepadamu menjadi agen. Aku berani menjanjikan bahwa ia mampu melaksanakan tugas itu, meskipun sebenarnya belum cukup berpengalaman. Siapa pemuda yang kau maksud, wahai paman? Namanya Muhammad. Khadijah pernah mendengar sekilas tentang Muhammad. Hal yang diketahuinya sama seperti para penduduk Mekah lain, yakni Muhammad terkenal dengan julukan Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Hal yang perlu paman ketahui, aku sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran. Maka aku putuskan untuk menerima Muhammad sebagai salah satu agen dagangku. Aku telah kembali bersamanya. Abu Thalib mendatangi rumah Khadijah lagi bersama Muhammad. Itulah pertama kali Muhammad mengenal sosok Khadijah secara langsung. Kemudian Khadijah menerangkan tentang seluk-beluk perdagangan yang selama ini telah dijalankannya selama bertahun-tahun. Muhammad dengan cermat mendengarkan dan memahami semua penjelasan Khadijah. Tidak ada satupun penjelasan Khadijah yang tidak dimengerti olehnya. Akhirnya saat yang dinantikan tiba. Muhammad berangkat bersama kafilah dagang milik Khadijah. Seorang pembantu laki-laki kepercayaan Khadijah bernama Maisarah turut serta. Ini surat-surat perdagangan yang kau butuhkan, wahai Muhammad. Selamat jalan. Saat itu berangkat menuju jalur yang ditempuh. Hai Masya Allah, tapi anehnya aku senang mendengarnya. Tenang saja, aku jamin kau tidak akan bosan mendengar ceritaku karena aku punya banyak hal menarik untuk... Tidak butuh waktu lama bagi Muhammad untuk akrab dengan anggota kafilah dagangnya. Mereka sangat ramah ke tempat bertemunya para penjual dan pembeli. Maisarah tidak menyangka bahwa Muhammad sangat menguasai pekerjaannya. Sepertinya ini bukan pertama kalinya bagimu ya. Engkau sungguh keren, wahai Muhammad. Barang dagangan yang kita bawa dari Mekah terjual semua. Pasti keuntungan kita sangat banyak. Syukur. Kau membeli agen. Pada malam hari, saat semua orang tertidur, Muhammad kembali merenung dan menyendiri. Beliau berpikir tentang perpecahan yang terjadi pada kelompoknya setelah. Diam-diam Maisarah memperhatikan Muhammad yang masih terjaga dalam tidurnya. Aku ceritakan semua hal tentang Muhammad kepada Khadijah. Pasti dia akan kagum dan tertarik dengan Muhammad. Kita ambil dari kisah ini, hendaknya kita meneladani sikap Nabi Muhammad SAW. Dan kita penuh berkah, selalu bersikap sopan dan jujur dalam berbicara, menjaga diri dari perbuatan maksiat, dan merenungkan peristiwa di sekitar kita agar tidak mudah terlena dengan urusan duniawi. Wallahu a'lam bishawab. Sudah semuanya menyimak. Kemudian ini tadi kisah Nabi, kisah hidup Nabi Muhammad SAW. Dengan kesabarannya dan kepeduliannya Nabi Muhammad kepada lingkungan dan keluarganya. Kemudian Nabi Muhammad ditinggalkan orang tuanya pada umur
6 tahun. Siapa yang tahu nama ibu Nabi Muhammad? Aminah. Terus nama kakeknya? Abdul Talib. Ya. Terus Nabi Muhammad adalah orang yang tekun dalam bekerja, jujur dalam berdagang. Bila dagangan yang buruk dikatakan buruk, bila dagangan yang jelek, yang bagus dikatakan bagus. Sekarang kalian ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, sekarang ibu akan bertanya. Sejak usia 6 tahun, ibunda meninggal, ibunda Siti Aminah meninggal dalam keadaan yatim piatu. Kemudian bagaimana cara Rasulullah dalam berdagang? Siapa yang tahu? Jujur. Terus lagi? Tidak berbohong. Apa lagi? Ya. Dagangan yang jelek dikatakan jelek. Terus bagaimana Siti Khadijah, mengapa Siti Khadijah jatuh cinta pada Nabi Muhammad? Karena apa? Karena kejujurannya. Sekarang ya. Kemudian mengapa kita harus jujur dan dapat dipercaya? Yang tahu angkat tangan. Ya, mengapa? Yo, nanti ibu beri reward. Yo, kenapa? Karena ya, silakan Al jawab. Karena waktu kita duduk kita membangun kekuatan karakter. Iya, bagus. Sekarang kita beri reward untuk Al. Tepuk tangannya. Ya. Kemudian siapa yang tahu arti Fatona? Ayo, siapa yang tahu? Nah, kemarin sudah. Yuk. Fatona? Ya, silakan cari. Atau yang kalau tidak bisa Al-Amin apa artinya? Yang bisa angkat tangan. Dapat dipercaya. Iya, dapat dipercaya. Silakan. Tepuk tangan lagi buat temannya. Kemudian Nabi melahirkan ada berapa anak? Silakan kalian nyanyikan. Semuanya 1, 2, 3. Anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum, Fatimah. Ya, semuanya itu adalah putra-putri Nabi Muhammad. yang sudah meninggal, putra apa putri? Putra. Ya, yang lain masih sekarang yang sudah meninggal ya. Kemudian sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, kalian diskusi dulu. Ini untuk ada 4, ibu bagi 4 orang. Silakan hitung 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, 1,
1, Dua. 2, 3, 4. Silakan yang nomor 1 bergabung dengan temannya nomor 1. Silakan digeser kursinya, mejanya silakan digeser. Yang 1 silakan geser. Satu ke situ. Ya, 1. Cuma ini aja, sisanya kursi. Yang 2 sini 2. 2 sininya 2. Ambil kursinya saja. Aku 32. Ambil kursinya cepat. Aduh. Kadang kita nomor 2 istri pertama yang Muhammad SAW adalah Yang mudah dulu, yang mudah. dapat dipercaya yang kedua dulu ya. Nomor 3 dulu Berapa sudah? Berapanya? 3. Ya. 3 2. Nah, beri waktu sebentar lagi 5 menit selesai. salah satu sifat Nabi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu sifat Nabi Muhammad adalah siddiq yang artinya jujur. Terus. Dua, istri pertama Nabi Muhammad adalah manusia. Istri terbesar Nabi Muhammad adalah salah satu sifat Nabi Muhammad Ya, terus. pada umur 40 tahun Nabi Muhammad SAW datang lahir. Ya, tepuk tangan untuk temannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah jawaban. 1. Salah satu sifat Nabi Muhammad adalah siddiq yang artinya jujur. 2. Istri pertama Nabi Muhammad SAW adalah Khadijah. 3. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Salah satu sifat Nabi yang memiliki artinya mereka adalah fatanah. 5. Pada umur 40 tahun Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan menunjukkan
menunjukkan hasil jawaban kami berempat. Salah satu sifat Nabi Muhammad adalah sidik yang artinya jujur. 2. Istri pertama Nabi Muhammad SAW adalah Khadijah. 3. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Quran. 4. Salah satu sifat Nabi yang memiliki arti menyampaikan adalah fatanah. 5. Pada umur 40 tahun Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk temannya yang telah memberikan. Semuanya. Salah satu sifat Nabi Muhammad adalah yang artinya istri pertama Nabi Muhammad SAW adalah Khadijah. Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Salah satu sifat Nabi memiliki arti menyampaikan adalah Ya, sudah, tepuk tangan untuk temannya dan mempresentasikan hasil jawabannya. Jawaban kelompok 3 yang terbaik, silakan maju berempat. Ya, semuanya. Nah, ini ada reward dari Ibu sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, semuanya tepuk tangan. Selanjutnya, itu tadi kalian sudah menjawab dan mempresentasikan jawaban kalian. Kemudian ada pertanyaan dari kalian? Ada? Tidak ada. Ya. Sekarang kita di akhir pembelajaran. Itu kita Ibu resum dan kalian juga ikut meresum pembelajaran tadi. Semuanya sudah selesai dan bisa menjawab kelompoknya masing-masing. Nanti setelah akhir pembelajaran ada soal lagi nanti yang kalian harus jawab. Tapi setelah kesimpulan baru kita menjawab, baru kalian akan menjawab pertanyaan dari Ibu, ya. Yang pertama, siapa yang pandai menyimpulkan untuk masa dewasa Nabi Muhammad mulai dari berdagang? Siapa yang belum? Angkat tangan. Yang belum menjawab tadi? Ya, silakan. Kalau kita bersama-sama menyimpulkan. Ya, silakan. Disebutkan kembali Nabi Muhammad yang sudah yatim piatu pada umur 6 tahun. Kemudian mampu memperlihatkan semangat kemauan dan kerja keras beliau. Beliau bersifat jujur, sudah dipercaya. Ada
terhadap apa yang setiap dikerjakannya. Kemudian lagi Nabi Muhammad tidak pernah berbohong dalam berdagang. Dan Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah pada umur berapa? 25 tahun. Nah, sedangkan Siti Khadijah umur 40 tahun. Oh ya betul. Kemudian Khadijah menikah dengan Mas Salim 20 ekor unta. Itu mas kawinnya ya. Kemudian dianugerahi berapa anak, berapa putra putri tadi? 7. Oh ya, kemudian siapa yang tahu nama-namanya? Ya. 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 Dapat lihatnya? Ini? Ya, ya, tidak. Kemudian pada peristiwa di situ tadi ada peristiwa penetapan Hajar Aswad pada terakhir. Ya. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Sebelum melanjutkan pertanyaan terakhir dari Ibu, menjawab pertanyaan tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu bagikan dulu sebagai nilai tambahan. Karena semuanya sudah selesai mengerjakan tugasnya, Ibu akhiri sampai di sini dulu pembelajaran kita. Mari kita mengakhirinya dengan membaca alhamdulillah. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dan dapat meneladani sifat-sifat daripada Nabi Muhammad SAW. Ya, dan kalian dapat meneladaninya dengan kegiatan dengan tinggal laku sehari-hari seperti Nabi Muhammad SAW. Ya, sekian dulu pembelajaran ini. Ibu ucapkan terima kasih.